미션 let's go 저 건물을 찾으러 Pengertian pasar. Pasar adalah pungutan wajib bagi salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum. Secara bahasa, kata pajak berasal dari kata dalam bahasa Latin yakni taco yang artinya iuran wajib dari rakyat untuk menunjang kepentingan pemerintah maupun masyarakat. Manfaat pajak. 1. Pajak memiliki manfaat bagi negara untuk membiayai anggaran belanja negara. 2. Pajak memiliki manfaat untuk membiayai pengeluaran reproduktif yang terhadap langsung pada masyarakat, misalnya subsidi usaha atau program pengairan sawah. Pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat seliquidnya, misalnya objek rekreasi. Yang keempat, pajak bermanfaat dalam membiayai pengeluaran lingkungan hidup, budaya, pemilu, atau keamanan negara. Berikut adalah contoh pajak. Di sini ada pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan atas hak tanah atau bangunan. Kemudian ada pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang yang menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif per unit. Sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keseimbangan pasar. Nah, baik. Di sini ada fungsi penawaran sebelum dan sesudah pajak. Sebelum pajak, fungsi penawaran yaitu PS sama dengan F dalam kurung Q. Sedangkan setelah pajak, fungsi penawaran yaitu PS sama dengan F dalam kurung Q plus T. Dan QS sama dengan F dalam kurung P min T. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 20 min Q dalam kurung PD. Dan fungsi penawaran P sama dengan 1 Q plus 4 dalam kurung PS. Terhadap produk ini, pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp4 per unit. Nah, ditanyakan, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak? Yang kedua, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen? Yang ketiga, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen? Dan yang terakhir, berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, ada keseimbangan sebelum pajak. Nah, kita menggunakan rumus keseimbangan pasar, yaitu PD sama dengan PS. Kita masukkan fungsi dari yang ada di soal, yaitu 20 min Q sama dengan 1 Q plus 4. Nah, kita jumlahkan min Q dengan 1 Q menjadi min 2 Q. Nah, lalu yang 20 pindah ruas dijumlahkan dengan plus 4 menjadi min 16. Jadi Q-nya sama dengan 8. Nah, lalu kita mencari P dengan mensubstitusikan ke salah satu fungsi, yaitu fungsi PD, yaitu P sama dengan 20 min 8 sama dengan 12. Kemudian di sini ada keseimbangan setelah pajak. Nah, seperti yang kita ketahui, P atau pajaknya yaitu 4. Nah, kita masukkan fungsinya PS sama dengan 1 Q plus 4 plus T, pajak, yaitu pajak tadi. Nah, jadi 1 Q plus 4 plus 4 menjadi 1 Q plus 8. Nah, kita masukkan kembali rumus keseimbangan pasar. PS sama dengan PD yang tadi, 20 min Q sama dengan 1 Q plus 8. Nah, kita jumlahkan min Q jadi min 1 Q pindah ruas menjadi
min 2Q sama dengan 20 pindah ruas dijumlahkan dengan plus 8 menjadi min 12. Nah, kita peroleh Q-nya sama dengan 6. Nah, kita substitusikan kembali untuk mendapatkan nilai P ke fungsi PD bisa atau ke fungsi PS. Kita substitusikan ke fungsi EPS, yaitu P sama dengan 20 min 6 sama dengan 14. Nah, dapat kita simpulkan bahwa keseimbangan sebelum pajak yaitu nilai Q sama dengan 8, nilai P sama dengan 12. Sedangkan keseimbangan setelah pajak, nilai Q sama dengan 6 dan nilai P sama dengan 14. Baik, kita lanjut. Di sini ada besar pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, bagaimana sih menentukan pajak yang ditanggung konsumen? Kita bisa menentukan dengan cara selisih harga sebelum pajak dan sudah pajak. Nah, kan setelah pajak harganya 14 dan sebelum pajak harganya 12. Jadi 14 dikurang 12 sama dengan 2. Nah, jadi pajak yang ditanggung oleh konsumen yaitu Rp2 per unit. Nah, lalu besar pajak yang ditanggung oleh produsen yaitu selisih tarif pajak per unit dengan pajak yang ditanggung konsumen. Nah, kan pajak yang ditanggung konsumen yaitu Rp2 dan yang diberikan oleh pemerintah itu 4. Jadi 4 min 2 sama dengan Rp2. Jadi produsen juga membayar pajak sebesar Rp2 per unit. Nah, selanjutnya, berapa besar penerimaan pajak total yang oleh pemerintah? Nah, cara menentukannya kita bisa mengalihkan pajak per unit dengan jumlah keseimbangan setelah pajak atau Q setelah pajak, yaitu pajaknya 4 dikali Q setelah pajak yaitu 6. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24. Inilah total pajak yang diperoleh oleh pemerintah. Nah, baik, di sini ada grafiknya. Yang pertama ada garis permintaan yaitu P sama dengan 20 min Q. Nah, untuk permintaan, karena di dalam pajak tidak mempengaruhi permintaan, jadi fungsi permintaannya tidak berubah. Nah, yang berubah di sini ada fungsi penawaran. Nah, di sini ada yang pertama fungsi penawaran sebelum pajak, yaitu P sama dengan 1Q plus 4. Yaitu yang pertama dengan nilai Q-nya sama dengan 8 dan nilai P-nya sama dengan 12. Yang titik yang dengan titik berpotongan di sini ya, teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada fungsi penawaran setelah pajak, yaitu P sama dengan 1Q plus 8 dengan nilai Q sama dengan 6 dan nilai P sama dengan 14. Titiknya berada di sini. Nah, jadi perubahan pajak terhadap keseimbangan pasar ada di ini, garis ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pajak jika perubahan pajak adalah jika harga naik, maka kuantiti akan berkurang. Begitu pula sebaliknya.